Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Safitria, NPM 17021000091, jurusan S1 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih sendiri yang berarti ilmu tentang hukum syara atau tentang hukum Islam. Selanjutnya muamalah, perkara syara yang berkaitan dengan perkara dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah yaitu fikih yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Manusia diciptakan sebagai khilafah di muka bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Dan bermuamalah. Yang pertama, hukum asal muamalah itu boleh. Artinya, tidak ada hukum yang melarang tentang bermuamalah. Yang kedua, kemudahan dan murah hati. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, menjauhi penipuan atau horor. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketujuh, mendahulukan barang-barang kebutuhan pokok. 8. Tidak mencampuri transaksi orang lain. 9. Tidak berlebihan dalam kebutuhan. Yang terakhir, memenuhi akad transaksi. Fikih muamalah tidak jauh dari harta. Dalam bahasa Arab yaitu mal, yang artinya sesuatu yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok, baik berupa uang, benda, maupun barang dagangan. Menurut para ulama, harta yaitu sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak. Jenis harta. Yang pertama, harta bergerak, yaitu harta yang dapat dipindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti uang, mobil, motor, maupun barang yang lainnya. Yang kedua, harta tidak bergerak, yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya dari satu tempat ke tempat lain, seperti rumah, bangunan, dan lainnya. Selanjutnya, konsep akad. Jadi dalam semua transaksi itu harus ada akad. Akad dalam etimologi yaitu berjanji, janji atau kontrak. Secara terminologi, sebuah perikatan, perjanjian, atau kesepakatan antara pihak yang menciptakan perjanjian tertentu dan sigot atau dilafadzkan dengan ijab qabul atau serah terima. Runut akad. Yang pertama, berakal. Artinya, pihak yang berakad itu harus berakal sehat. Yang kedua, objek. Artinya ada barang yang diakadkan. Yang ketiga, tujuan melakukan akad. Yang keempat, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya, syarat akad. Yang pertama, barang halal. Karena kita orang Islam, jadi semua barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Kemudian, harga jelas, tidak menyimpan horor. Ketiga, tempatnya jelas. Yang keempat, milik sepenuhnya. Artinya asli atau milik kita sendiri. Selanjutnya, macam-macam akad. Yang pertama, akad sahih, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, akad nafis, akad yang melangsungkan dengan mengisi rukun dan syarat dan tidak terhalang untuk melakukan. Yang ketiga, akad mauquf, akad yang dilakukan seseorang yang cakap hukum tetapi tidak memiliki dominasi untuk menggelar atau mengemban akad tersebut. Yang keempat, akad tidak sahih, yaitu akad yang biasa kekurangan pada syarat dan rukunnya. Selanjutnya, khiyar, yang artinya memilih. Secara istilah, memastikan antara meneruskan atau membatalkan antara penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis,
yaitu ketika melakukan khiyar, berada pada tempat tersebut, dari awal akad sampai sepenuhnya akad tersebut. Yang kedua, khiyar syarat. Bila mana semua pihak atau salah satu dari yang berakad memberikan persyaratan pada waktu yang disepakati bersama untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang ketiga, khiyar aibi. Antara meneruskan atau membatalkan akad ketika ada sesuatu cacat pada barang tersebut. Berakhirnya akad. Yang pertama, berakhirnya akad, masa berlaku akad. Artinya, masa akad telah habis. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak yang berakad. Yang ketiga, akad sifatnya mengikat. Akad dapat selesai apabila yang pertama, jual beli fasad atau rusak. Yang kedua, berlakunya khiyar, yang artinya memilih untuk meneruskan atau membatalkan tadi. Selanjutnya, akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak. Yang terakhir, salah satu pihak meninggal dunia. Implementasi akad pada industri perbankan. Yang pertama, akad murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan harga jual diketahui oleh pembeli dan disepakati bersama. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membeli barang yang dibutuhkan dan bank siap untuk mengadakan barang tersebut. Pada pembayarannya, nasabah mengetahui harga pokok dan harga jual atau margin. Yang kedua, akad mudharabah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak yang lain mengelola modal tersebut. Misalnya akad musyarakah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana semua pihak berkontribusi dana, sedangkan keuntungan dan resiko juga ditanggung bersama. Selanjutnya rohen, yaitu akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila peminjam tidak bisa membayar utangnya. Jadi, ketika seseorang meminjam dana di bank, harus membawa jaminan untuk kehati-hatian bank tersebut. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.